Gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang perairan di lepas pantai Prefektur Miyazaki, Jepang Barat Daya, Kamis 8 Agustus 2024. Lokasi tepat bencana di tepi sisi barat Palung Nankai. 8 orang terluka akibat tertimpa barang-barang yang jatuh saat gempa. Beberapa jam kemudian, para ilmuwan gempa bumi di Badan Meteorologi Jepang atau JMA memperingatkan Jepang harus bersiap menghadapi kemungkinan gempa berskala sangat besar di tepi barat Palung Nankai. Namun peringatan tersebut tidak merekomendasikan evakuasi, hanya menyerukan perlunya peninjauan ulang kesiapsiagaan gempa rutin. Bagaimana ya Jepang mempersiapkan diri menghadapi bencana? JMA memperingatkan gempa berskala amat besar atau megaquake itu dapat menewaskan ratusan ribu orang. Ini merupakan peringatan pertama yang dikeluarkan berdasarkan aturan baru yang dibuat pasca gempa bumi dan tsunami serta bencana nuklir pada tahun 2011. Pada waktu itu sedikitnya 8.500 orang tewas. Para ilmuwan mengeluarkan peringatan itu karena menyangkut zona subduksi Palung Nankai di antara dua lempeng tektonik di Samudra Pasifik. Palung bawah laut sepanjang 800 km ini membentang dari Shizuoka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Di titik ini, lempeng tektonik Eurasia dan Laut Filipina berpotongan. Menengok ke belakang, pada 1707, semua segmen Palung Nankai pernah pecah sekaligus sehingga memicu gempa bumi. Ini masih tercatat sebagai gempa terkuat kedua di Jepang. Gempa tersebut juga memicu letusan terakhir Gunung Fuji yang diikuti dua gempa megatrust Nankai yang dahsyat pada 1854. Lalu ada lagi dua gempa pada tahun 1944 dan 1946. Dalam respon gempa, Jepang telah membuktikan kesiapan masyarakat merupakan kunci utama dalam menghadapi bencana. Melalui notifikasi peringatan dini, warga Jepang memiliki waktu untuk bersiap diri dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Nah, sistem peringatan tsunami yang dioperasikan oleh JMA tersebut bisa memantau kegiatan kegempaan dari 6 kantor regionalnya. Dari sistem inilah, JMA akan mengirimkan peringatan tsunami dalam waktu 3 menit dari kejadian gempa bumi. Lalu saat gempa mengguncang, data tentang besaran dan lokasi gempa segera disiarkan di stasiun televisi nasional NHK. Bagaimana ya dengan sederet upaya mitigasi lainnya? Pemerintah Jepang juga dikenal andal dan cepat tanggap dalam menangani bencana gempa dan tsunami. Maka tak heran jika Jepang kerap dijadikan rujukan dan model dalam hal mitigasi bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Tak hanya dilengkapi ilmu mitigasi bencana saja, Badan Meteorologi Jepang atau JMA juga memiliki layanan peringatan dini tsunami yang lebih lengkap. Setidaknya terdapat sekitar 200 seismograf dan ribuan alat meter intensitas seismik yang dikelola pemerintah Jepang bersama Institut Riset Nasional Jepang (NIED). Rumah dan bangunan warga, pemerintah dan swasta wajib tahan gempa. Rumah-rumah yang baru dibangun di Jepang wajib dirancang agar tahan gempa dan tidak mudah runtuh. Di Jepang, semua bangunan harus mengikuti 2 persyaratan ketat dari pemerintah, yaitu bangunan dijamin tidak akan runtuh karena gempa dalam 100 tahun ke depan. Syarat lain adalah bangunan dipastikan tidak akan rusak dalam 10 tahun pembangunan. Berikutnya, setiap perangkat ponsel pintar di Jepang sudah dipasang sistem peringatan darurat mengenai gempa dan tsunami. Peringatan ini akan berbunyi hingga tanda-tanda bahaya hilang. Peringatan darurat bencana gempa dan tsunami pun akan sampai ke pemilik ponsel pintar sekitar 5-10 detik sebelum bencana terjadi. Dengan demikian, penduduk masih memiliki waktu untuk segera mencari perlindungan. Nggak hanya itu, saat gempa terjadi, seluruh saluran TV Jepang secara langsung beralih ke siaran peringatan gempa. Dengan begini, warga Jepang akan terpapar informasi yang cukup soal gempa atau tsunami supaya tetap aman. Nah, ini yang nggak kalah penting. Setiap rumah di Jepang punya perlengkapan untuk bertahan hidup ketika terjadi bencana. Hampir seluruh rumah diberikan tas oleh pemerintah yang berisi perlengkapan bertahan hidup seperti air, jatah makanan, sarung tangan, masker wajah, hingga alat untuk mendapatkan informasi seperti radio. Strategi mitigasi seperti ini seharusnya bisa dicontoh oleh negara-negara lain di dunia agar saat terjadi bencana, jatuhnya korban jiwa bisa direduksi.